wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Ulumul Quran. Pengertian. Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu atau sejumlah pengetahuan tentang atau berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah semua kajian tentang Al-Quran seperti nuzul Al-Quran, tartib atau urutan surat dan ayat, qiraat, nasikh, mansuh, ijaz, dan sebagainya. Berikut ini pengertian ulumul Quran secara terminologi atau al-makna al-istilahi oleh beberapa ulama generasi belakangan. Menurut Imam Zarqani, ulumul Quran adalah sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim dari segi turunnya, urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, tafsirnya, kemukjizatannya, nasikh mansuhnya, dan penolakan hal-hal yang meragukan dan selainnya. Menurut Mana' al-Qatan, ulumul Quran adalah ilmu yang membicarakan bahasan-bahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi pengetahuan asbab an-nuzul, pengumpulan Al-Quran, urutannya, pengetahuan tentang surat Makki dan Madini, nasikh mansuh, muhkam dan mutasyabih, dan bahasan lain yang berhubungan dengan Al-Quran. Menurut Muhammad Abu Syuhbah, ulumul Quran adalah ilmu yang memiliki beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim dari sisi turunnya, urutannya, penulisannya, pengumpulannya, qiraatnya, tafsirnya, kemukjizatannya, nasikh mansuhnya, muhkam mutasyabihnya, dan pembahasan lain yang tersebut dalam ilmu ini. Materi pokok ulumul Quran. Materi kajian yang menurut Hasbi Ash-Shidqi, pokok-pokok bahasan ulumul Quran terdiri atas 6 macam pembahasan, yakni 1. Pembahasan turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran, pembahasan sanad atau rangkaian para periwayat, pembahasan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran, pembahasan kata-kata Al-Quran, pembahasan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, pembahasan makna Al-Quran yang berkaitan dengan kata-kata Al-Quran. Sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ulumul Quran tidak lahir sekaligus, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan ulumul Quran, berikut ini akan diuraikan secara ringkas sejarah perkembangannya. Pada masa Rasulullah SAW hingga masa Khalifah Abu Bakar pada tahun 12 Hijriah sampai 13 Hijriah dan Umar pada tahun 12 Hijriah sampai 23 Hijriah, ilmu Al-Quran masih diriwayatkan secara lisan. Ketika zaman kekhalifahan Utsman pada tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah, di mana orang Arab mulai bergaul dengan orang-orang non-Arab, pada saat itu Utsman memerintahkan supaya kaum muslimin berpegang teguh pada mushaf induk dan membakar mushaf lainnya yang mengirimkan mushaf kepada beberapa daerah sebagai pegangan. Selanjutnya, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah, beliau telah memerintahkan Abu al-Aswad al-Duwali untuk meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Pada abad kedua Hijriah, upaya pembukaan ulumul Quran mulai dilakukan. Namun pada masa ini perhatian ulama lebih banyak terfokus pada tafsir. Pada masa selanjutnya, abad ketiga Hijriah, muncullah Muhammad ibnu Jarir al-Tabari yang menyusun kitab tafsir yang bermutu karena banyak memuat hadis-hadis sahih ditulis dengan rumusan yang baik. Pada abad keempat Hijriah, lahir beberapa kitab ulumul Quran seperti Ajaib Ulum Al-Quran karya Abu Bakar Muhammad ibnu Al-Qasim Al-Anbari. Dalam kitab ini dibahas tentang kelebihan dan kemuliaan Al-Quran, turunnya Al-Quran dalam 7 huruf, penulisan mushaf, jumlah surah, ayat dan kata dalam Al-Quran. Pada abad kelima muncullah Ali bin Ibrahim ibnu Sa'id al-Hufi yang menghimpun bagian-bagian dari ulum Al-Quran dalam karyanya
Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Selanjutnya, pada abad ke-6, Ibnu Al-Jauzi menyusun kitab Funun Al-Finan fi Ulum Al-Quran dan kitab Al-Mujtaba fi Ulum Tata'allaq bi Al-Quran. Selanjutnya, sejak penghujung abad ke-13 Hijriah hingga saat ini, perhatian ulama terhadap ulumul Quran bangkit kembali. Pada masa ini, pembahasan dan pengkajian Al-Quran tidak hanya sebatas pada cabang-cabang ulumul Quran yang ada sebelumnya, melainkan telah berkembang. Misalnya, penterjemah Al-Quran ke dalam bahasa asing. Kitab-kitab lain yang juga lahir pada masa ini adalah Mahabis fi Ulum Al-Quran, karya Mana Al-Qotan, Al-Tibyan fi Ulum Al-Quran, karya Ali Saboni, Ulum Al-Quran wa Al-Hadis, karya Ahmad Muhammad Ali Daud. Dalam bahasa Indonesia dikenal pula DM Hasbi Asyidqi dengan karyanya Ilmu-Ilmu Al-Quran. Kesimpulan, dengan demikian, ulum Al-Quran adalah ilmu-ilmu atau sejumlah pengetahuan tentang atau berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah semua kajian tentang Al-Quran seperti nuzul Al-Quran, tartib atau urutan surat dan ayat, qiraat, nasikh mansuh, i'jaz, dan sebagainya. Al-Quran merupakan ilmu yang harus dipelajari umat Islam tentunya karena Al-Quran adalah pedoman umat Islam, yang mana di dalamnya terkandung ilmu-ilmu yang membimbing umat Islam ke jalan yang lurus. Al-Quran memiliki beragam materi pokok dan sejarah panjang. Sebagai upaya dalam menjaga keutuhan isi dan sejarahnya, umat Islam memiliki peranan penting guna menjaganya hingga akhir zaman. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.